Gua bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Halo Sobat Klontang, jumpa lagi di channel Sil Punya Hobi. Di awal video, teman-teman tadi lihat ada cuplikan test run dari mobil ini, si Anoa. Sebelum lihat test run lengkapnya, gue pingin jelasin detail baru dari Anoa, si STO Open Class 100 original Tamiya. Apa sih yang baru dari Tamiya ini? Jadi yang baru itu pertama ininya ya, sistem hangingnya. Jadi di sini hangingnya ini gue pakai versi yang ada di video ini ya. Terus yang kedua adalah stay-nya. Jadi di stay depannya ini selain dia sudah bisa seperti ini, bergabung dengan hangingnya, sudah AT, bisa naik turun seperti ini. Gue pasanginnya pakai yang sliding seperti ini. Jadi dia bisa nih sliding kanan kiri seperti ini. Jadi ada dua detail baru dari Tamiya Anoa 100 ini. Untuk stay depannya, ayo kita bongkar aja isinya. Oke, jadi semuanya sudah gua bongkar bagian stay-nya. Jadi kita akan bahas pelan-pelan ya untuk bagian stay dari Tamiya Anoa ini. Bagian pertama yang pengen gua jelasin yaitu soal chassisnya. Jadi chassis ini gue pakai chassis MA, dimana di sini gue potongnya nih. Jadi gue potong benar-benar murni di bagian sini, bagian depan sini gue potong seperti ini. Nah, saran gue untuk pemotongan ini pelan-pelan. Jadi potongnya pelan-pelan, sesuaikan nanti dengan bagian stay-nya yang akan dibentuk. Kenapa? Karena nanti ini akan berpengaruh ke derajat dari stay-nya nanti, stay depannya. Kalau terlalu kelebihan, maka nanti dia akan oblak. Jadi pelan-pelan ya dipotongnya seperti ini. Terus kedua yang gue mau highlight di chassisnya itu yaitu ini. Di chassis MA itu bagian sininya itu kan agak menggeol gini ya, agak tidak lurus gitu kan. Nah ini gue rapikan. Jadi gue potong-potong sedikit bagian sini dan bagian sini. Ini kita amplas sedikit supaya nanti stay depannya ini itu bisa lurus posisinya menjadi seperti ini. Nih, kalau dia masih yang defaultnya tuh dia akan gini naik ke atas kayak gini, jadi nggak rata. Nah itu tadi gue bahas soal chassisnya, sekarang gue pengen bahas soal stay, alas stay-nya. Base stay-nya lah, apalah namanya stay. Nah ini gue masih pakai FRP, karena gue mau testing dulu soal ukurannya. Jadi gue pakai FRP seperti ini. Potongnya itu nanti gue cantumin gambar sininya, bagian apa aja yang dipotong sehingga menjadi seperti ini. Ini kalau udah paten, gue rasa udah nyaman ya, nanti tinggal ganti ke bahan yang karbon HG. Tapi sementara gue pakai yang FRP seperti ini. Ini untuk base-nya. Jadi base-nya itu dipasang di sini. Dipasang seperti ini. Kita pakai countersunk yang ukuran berapa mili nih? 5 apa 3 apa 4 nih? 5 mili ya. Pasangkan di sini. Pasangnya kita pakai baut aja di sini. Nah, kalau sudah dipasang akan menjadi seperti ini. Nah, dia jadi relatif lurus kan. Selanjutnya kita masuk di bagian AT-nya ya. Jadi ini adalah AT sistemnya. Base untuk AT sistemnya itu gue pakai part yang multi stay roller yang seperti gambar ini. Jadi gue potong seperti ini. Sama dengan brake plate-nya di sini gue masih pakai FRP. Kemudian lubang yang di sini ini dibuat menjadi 3 mili. Jadi dilubangin lagi nih 3 mili di sini dan di sini. Nah, untuk ngelubanginnya itu kalau bisa dilubanginnya itu agak gini ya, agak miring dikit aja gini. Nah, agak miring karena nanti bagian lubang ini yang akan berfungsi sebagai penyimbang di AT sistemnya.
seperti ini. Nanti lubang yang akan dipakai di bagian part ini adalah bagian sini dan sini untuk menyambungkan dengan sliding dampernya. Yang nggak kalah penting yaitu bagian derajatnya. Nah, ini FRP derajat, jadi dipasang nanti akan seperti ini nih. Nah, di lubang yang ini tadi. Kemudian ini adalah karbon HG yang sliding ya, bagian rearnya. Nah, kenapa bagian rear? Karena gue salah beli, harusnya bagian front. Tapi ya nggak apa-apa, bagian rear kita pakai aja, nggak ada masalah. Nah, di sini gue pakai roller yang 89 mm, ya iseng-iseng aja. Pakai yang roller kecil kan, supaya terasa ke Jepang-Jepangan. Nah, part selanjutnya untuk sliding partnya itu bagian nomor yang ini ya. Lalu kemudian di sini gue ada penyesuaian. Penyesuaiannya itu adalah gue potong bagian bawahnya ini di sini, jadi gue buat tipis seperti ini. Nah, jadi gue manfaatin hanya bagian rumah slidingnya. Terus di dalamnya itu sliding dampernya kayak gini. Nah, ini jangan lupa dikasih apa namanya? Gue lupa lagi namanya. Rubber ya, karetnya. Karetannya yang part yang ini. Nah, itu disesuaikan aja di sini, lalu dipasang di sini. Itu kenapa? Supaya nanti slidingnya itu agak kaku, jadi dia bisa kembali ke bentuk semula. Sekarang tinggal kita rakit. Nah, perakitannya sendiri gua butuh partnya itu yang ini. Ini sebentar. Itu kita pakai countersunk yang 12 mm, terus nanti pakai washer, lalu kemudian kita pakai lock nut. Oke, kita mulai pasang. Pertama plate 80 plate-nya seperti ini, terus pasang derajat plate-nya seperti ini. Nah, ini pakai countersunk yang 12 mm seperti ini. Nah seperti ini. Terus kemudian jangan lupa untuk sliding dampernya, sliding base-nya ini, rumah slidingnya itu dikasih ini ya, dikasih pelumas, dikasih grease-nya itu bisa pakai grease yang standar Tamiya ya, itu yang di box. Kalau mau lebih excellent sih pakai yang ada di itunya ya, di partnya ini. Tinggal dipasang lupa kan. Lupa nih, ketinggalan nih. Jadi ini dulu deh. Kok bisa lupa gua? Jadi pasang seperti ini. Cek. Nah, jadi susunannya rumah IT-nya di derajatnya, terus HG ground-nya, terus nah baru deh kita pasang ini. Set. Nah, seperti ini. Disesuaikan supaya pairnya tuh masuk sini. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kita tinggal pasang washer gini, washer, terus pasang lock nut. Nah, lock nut seperti ini. Nah, sudah dipasang jadinya seperti ini untuk slidingnya. Nah, ini tinggal AT-nya kita pasangkan ke sini, base-nya ini. Terus lubangnya ini nih, gue pasangnya lubang yang 3 mm ini, pasangnya itu di bagian sini ya, di bagian FRP yang ini. Oh, ini jangan dilihat ya, ini uji coba kemarin, salah. Jadi gue pakai yang lubang standar dari bagian FRP yang ini. Oke, jadi tinggal dipasang seperti ini. Nah, sebelum pasangnya itu di sini yang tadi gue jelasin di awal waktu pemotongan chassis, kenapa harus dipotong pelan-pelan, yaitu supaya di sini bagian plate slidingnya dengan bagian bodinya itu harus ketemu, dan kalau bisa jangan terlalu jauh, jangan jadi oblak kayak gitu ya. Terus tambahan, kalau misalnya derajat yang dipasang tadi di bagian sini kurang bagus, kurang tinggi gitu, kita mau nambah derajatnya. Nah, gue ada idenya sih pasangin nanti di bagian sini aja nih, plate atau mungkin Tamiya tape di sini untuk menambah derajat. Nah, kita bisa modifikasi di bagian sini. Jadi ayo kita pasang untuk part sliding ini ke bagian sini. Nah, pemasangannya sendiri pakai part apa saja
AT-nya itu pakai sebenarnya cukup sederhana. Nah, part yang sederhananya itu seperti apa? Pertama, countersunk yang 3 berapa mili sih ini? Gue lupa. 5 mili ya, countersunk yang seperti ini. Terus pakai, astaga, lupa lagi gue. Ini yang di roller tuh, yang di roller naga biasa ya. Ini apa sih namanya? Gue lupa. Nanti gue tulis deh. Terus ada pernya, Tamiya-nya nih, tek tek tek. Oke, terus ini, aduh, ini juga gue lupa nama partnya. Sorry, gue lupa. Nanti gue cantumin dah gambarnya apa sama item numbernya. Oke, nah cuman pakai 4 part itu aja. Lalu kita pasang ya ke AT-nya seperti ini. Jadi pertama pasang dulu seperti ini, cocokkan lubangnya. Kemudian pasang countersunk-nya dulu, lalu pasang yang ini. Nah, pasangnya itu masuk ke lubang AT-nya ya. Jadi 3 mili itu supaya dia muat di sini. Kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kemudian pasang pernya. Lalu di sini kita pasang part ini. Yang ini nih, aduh, piringan emas. Lupa gue namanya, sumpah. Nah, ada satu part yang paling penting, yaitu lock nut. Lock nut tuh pasang ini. Nah, pasangnya itu kebalik ya, kayak gini, nggak begini, nggak standar kayak biasanya kan gini nih biasanya. Nah, ini kita pasang kebalik. Ya Allah, hilang. Nah, pasangnya kebalik seperti ini. Ya Allah. Nah, kita tinggal pasang, tinggal kita kencangkan aja. Nah, ini sudah kepasang. Oke, jadi sistemnya sudah kepasang seperti ini. Cakep juga ya sebenarnya tuh. Jadi bisa set. Bisa juga kayak gini, naik turun. Mana sih? Nah, set. Nah, ini juga gue berusaha supaya dia tidak negatif lah ininya, derajatnya nih. Nah, itu untuk bagian AT-nya. Selanjutnya tinggal pemasangan yang bagian stay depan digabung dengan hangingnya. Jadi dia satu set. Beda dengan Tamiya yang satunya ya. Nah, gue tuh pakainya ini, pakai apa namanya? Pakai spacer yang 8 berapa mili nih? 3 mili ya. Berapa mili sih ini? Lupa lah. Yang pokoknya yang paling gede kayak gini. Gue ini kayaknya buat kontennya lah, gue nggak persiapin skrip, jadi gue banyak part yang kecil-kecil kayak gitu tuh gue lupa namanya, sorry ya. Nah, terus baru pasang hangingnya. Karena apa namanya, lock nutnya ini ketinggian, sebenarnya ini bisa kalian akalin dengan potong, cuman karena gue belum sempat potong, gue pakai rubber ini. Jadi tinggal pasang seperti ini supaya dia nggak terlalu tinggi ya. Sebelahnya juga pasang seperti ini. Kemudian kita pasang dengan lock nut. Lock nutnya ya normal lah, posisinya normal seperti ini. Nah, jadi deh STO Open Class Tamiya Original 100, atau semuanya STO 100 lah, lebih gampangnya. Sebelum kita ke test run ya, jadi dengan STO 100 ini ya, ini gua buat Tamiya bukan buat kompetitif sih sebenarnya, lebih untuk main-main aja. Jadi gue memang sebenarnya selain suka beli Tamiya STO dari builder seperti Ivan atau BCD Cell, gue juga kadang iseng sih pengen buat sendiri. Cuman memang yang jadi paradoks itu kenapa gue pakai part original ya, mending gue pakai part
KW dulu ya untuk nyoba-nyoba. Nah cuman ya namanya iseng lah, terus partnya lagi ada, jadi gue pakai seperti ini. Dan siapa tahu nanti gue lengkapin lagi, ada rezeki, ada duit. Nah ini gue mau ganti jadi HG, terus ya siapa tahu bisa dijalanin di Geraha Tamiya, di Geratam, untuk kita ikut lombanya. Seperti itu. Oke, jadi selamat menikmati test run-nya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ciao.